Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Bersama Sakti, aku ini bakal teman Anda selama beberapa menit ke depan. Antiokers, waduh, kita kembali lagi di talk show, dan biasanya ini kalau di talk show harusnya berdua nih, tapi ini sendiri dulu karena berdasarkan info gitu ya, ini kan lagi minggu-minggunya awal-awal sekolah juga, dan ada juga ini yang lagi persiapan untuk masuk perguruan tinggi. Jadi ya hari ini ya sendiri dulu nih. Ini teman-teman kita ini yang announcer, Bilo dan juga Mika nanti akan kembali lagi mungkin di episode yang akan datang. Nah, tapi tanpa mengurangi sukacita kita, saya sendiri akan menemani Antiokers dan kita akan ngobrol-ngobrol. Kali ini kita sudah mendatangkan bintang tamu yang juga keren banget. Jadi kita kali ini kehadiran seseorang yang bisa dibilang jemaat baru di Antioquia. Tidak terlalu baru, tapi bisa dikatakan bukan asli dari Antioquia, perantauan juga, dan pastinya akan bisa nge-share sesuatu yang keren banget buat Antiokers tentang pekerjaannya, tentang pelayanan dan sebagainya. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol bersama dia. Siapakah dia? Nama dia adalah Andreas Adi Pratama atau biasa saya panggil dengan Andre. Ini dia. Halo Andre, selamat malam. Halo, selamat malam Bang. Selamat malam para pendengar setia Antiokers. Terima kasih atas kesempatannya. Yes, luar biasa. Andre, apa kabar? Baik, luar biasa Bang. Gimana kabarnya Bang Sakti? Oh baik. Yang semakin keren ini ya. Aduh, di gereja. Semakin keren dan kemarin semakin... joget-joget. Kok lihat? Kemarin joget-joget. Kok lihat? Ya ampun. Oh iya. Kita aja lihat kelas, tapi waktu itu aku langsung ini Bang, juga duluan karena sama adik. Oh, Andre datang ya ulang tahun gereja ya? Iya datang yang pagi sih, waktu pagi. Waduh, sebelumnya juga ini kita lupa juga nih, aku di awal juga mengingat kepada Antiokers, kita baru merayakan ulang tahun Antioquia yang ke-55. Selamat ulang tahun Antioquia. Selamat ulang tahun Antioquia. Itu luar biasa. Kita bersama Andre di sini ya. Jadi kemarin itu joget-joget itu sebenarnya apa ya? Nggak tahu ya, aku banyak makan ketoprak kan banyak tuh ya, jadi kayak kolesterol gitu, jadi butuh dikeluarin gitu. Jadi harus perlu untuk ini ya, untuk melampiaskan itu biar nggak terlalu naik gitu. Ya gitulah. Oh tapi Andre ada ya memang aku ini sekarang ini nggak tahu ya, Andre itu sering selalu ke Antioquia dan juga ke pelayanan, tapi kayaknya waktu aku ketemu pasnya dengan Andre itu nggak pernah pas gitu loh. Paling pernah kemarin itu bulan berapa baru kita pelayanan bareng ya Andre ya, main drum ya Andre ya. Iya betul. Luar biasa nih. Tapi ya udah, puji Tuhan kita bisa ketemu lagi dengan Andre. Banyak banget nih yang aku bongkar nih dengan Andre ini. Sebenarnya sesuatu yang pengen aku bongkar terkait Antioquia Creative Talks. Tapi mungkin buat Andre aku boleh kasih kesempatan buat perkenalan diri dulu. Biasanya sih strukturnya pokoknya bebas gitu ya. Tapi biasanya orang mau tahu nama Andre siapa, ya udah tahu ya. Jadi ya. Tapi terus dia di Antioquia sejak tahun berapa dan pekerjaan saat ini apa? Silakan Andre. Oke, baik. Terima kasih Bang Sakti. Perkenalkan bagi teman-teman Antiokers yang belum familiar dengan saya, kenalkan nama saya Andreas Adi Pratama. Saya berasal dari Malang, salah satu kota yang terkenal dengan apelnya. Cuma saya bukan di kota, dari kabupaten, jadi agak pelosok dikit Bang. Ya, bisa aja sebut kota gitu. Jadi saya berasal dari Malang, Jawa Timur. Biasa disebut Arema Malang. Sudah bergabung dengan Antioquia. GPDI Antioquia sudah dari tahun 2018, puji Tuhan sampai sekarang, dan sempat juga masuk di Youth Antioquia sebelum menikah ya, dan sampai ketemu juga dengan Bang Sakti, dengan teman-teman pemuda yang lain, dan puji nama Tuhan pada saat itu juga begitu dikenalkan dengan teman-teman yang lain, disupport untuk ikut, meskipun agak sedikit kesaksian juga ya, meskipun agak berbeda di dominasi. Saya berasal dari GSIA dan sekarang gabung dengan GPDI. Hampir tidak ada perbedaan sih, hampir. Jadi lagu-lagu, kidung kesukaan itu hampir sama. Di puji nama Tuhan bisa menjadi tempat untuk bertumbuh di GPDI Antioquia. Puji Tuhan, luar biasa. Senang banget Antioquia bisa menjadi tempat buat Andre juga untuk melanjutkan kegiatan rohaninya gitu ya, dan semua yang penting untuk kemuliaan nama Tuhan. Anyway, terima kasih banyak Andre untuk waktu dan kesempatannya. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak, tapi ini perlu tahu ya Antiokers bahwa mengundang Andre ini seperti yang tadi ya, kayaknya jadwalnya tuh
berubah-berubah gitu ya. Memang ini orang sibuk gitu ya. Kita itu udah jadwalin ini nggak tahu tahun lalu apa awal tahun ya. Pokoknya ini udah panjang Iya, banget. tahun lalu kan. Tahun lalu gitu. Iya, iya. Dan harus ngantri gitu dengan kegiatan Andre. Kenapa? Memang ya itu ya, memang setiap pekerjaan pasti ada waktu-waktunya sendiri, dan puji Tuhan akhirnya bisa sama Andre itu. Dan ini luar biasa bisa bareng Andre. Nanti kita akan sambil ngobrol ya Andre ya, apapun yang aku tahu tentang Andre, dan memang banyak banget kita cerita-cerita zaman-zaman waktu di pemuda. Andre-nya yang di zaman-zaman pemuda, saya masih di pemuda. Duluan sih parah memang, ninggalin. Aduh, Ya, gimana ini? ya itu chance aja sih yang kita. Iya. ambil. Ya udah, emang kesempatannya gitu, mau gimana ya? Iya, Aduh. betul. Gimana kita ngambil? Dre, aku pengen nanya dulu, mungkin sebelum tadi Andre udah kasih tahu bahwa sekarang bekerja di PT Adikarya, sebuah perusahaan yang kita juga pasti tahu. Dan kalau misalnya kita biasanya jalan di jalanan tol ataupun misalnya jalan di jalanan biasa, pasti kita nggak pernah lewat ngelihat sesuatu yang ada tulisannya PT Adikarya. Apalagi logo yang di Andre gitu ya, itu Yalah. pasti kita Ini ya, udah logo ini. selalu sering lihat gitu ya, apalagi di daerah Teriak, ya. Jaksel. Nah, tapi kalau boleh tahu Andre ini sebenarnya di apa sih posisinya di PT Adikarya? Ya, untuk saat ini di perusahaan sendiri di Adikarya, puji Tuhan ditempatkan di salah satu tugas, yaitu di bidang engineering. Tepatnya di divisinya masuk ke perkeretaapian, karena sebenarnya divisi ini divisi baru ya, masih muda, yang khusus untuk menangani proyek-proyek kereta apian baik dari pemerintah maupun juga mungkin harapannya entah itu swasta atau dari luar negeri. Ada juga sih proyek yang sudah juga merambah ke luar negeri, tapi terkait sipilnya, yaitu di Filipina. Saat ini puji Tuhan dipercayakan di bidang SCADA and Power Supply Engineering, lebih terkait kontrol sih. Jadi kan kalau kita melihat dari sistem elektrikal ya, perkeretaapian dan sebagainya, atau gedung lah, yang paling mudah itu gedung. Jadi situ ada yang namanya kontrol dan monitor untuk tegangan listrik. Nah, untuk background saya sendiri kan adalah teknik listrik ya. Nah, makanya saya berkutik di bidang itu sih gitu. Nanti mungkin mau mengulas lebih jauh bisa ini tracer aja gitu. Betul. Nanti bisa teman-teman kalau misalnya tertarik gitu ya, apalagi udah tahu ya PT Adikarya seperti apa, dan misalnya buat teman-teman yang teknik elektro ya, yang familiar kita dengar biasanya, nanti bisa TW lah, cari-cari tahu dengan saudara Andre ini. Nah Andre, biar informasi aja, mungkin Andre juga belum tahu. Jadi tapi kita udah bisa rangkum bahwa sebenarnya pekerjaan Andre adalah masih related dengan perkuliahan, yaitu adalah terkait listrik gitu ya, kontrol listrik, daya dan sebagainya. Dan pekerjaan Andre di divisi perkeretaapian, luar biasa nih ya. Kita pasti kagum banget gitu. Ini kan kereta api ini kan sesuatu yang nggak tahu ya, ini kita sebagai orang awam ketika dengar divisi kereta apian dan Andre bergerak di kontrol daya dan sebagainya, wah ini sesuatu yang besar tapi dikerjakan oleh Andre. Dalam satu tim itu ada berapa nih? Kalau dalam satu tim ada 2. Untuk engineering ada 2. Jadi saya dengan teman saya, rekan saya. Biasanya kami dibagi tim. Jadi untuk SCADA ini sendiri, SCADA dan Power Supply itu dulu ada fase engineering. Lalu yang sekarang adalah testing and commissioning. Nah, sebenarnya seru sih kalau dibilang kita permainan listrik ya, elektrikal ya. Jadi kayak kita ngontrol sesuatu, kita mau contoh ada barang, ada barang A, kita mau kontrol itu gitu. Nah, gimana sih caranya ngontrol itu? Kita harus otak-atik. Nah, kita kan ada kalau kita sedikit menelisik lebih jauh, SCADA ini kan berhubungan dengan kayak PLC nanti belum dengan relay dan sebagainya. Itu kayak permainan kalau mau file ya, kita gagal mengontrol. Ada troubleshooting yang 1, 2, 3, 4 sebagainya, dan banyak lah intinya gitu. Banyak gitu. Nah, itu bukan enak sih, serunya di elektro gitu. Di elektro di yang mengemban bidang di SCADA ini. Cuma dalam artian ya sebaiknya sih kalau mungkin rekan-rekan yang mau mengambil kuliah nih, itu harus sesuai dengan passion ya. Karena kalau memang bukan passion, itu saya rasa cukup sulit atau susah untuk menikmati pekerjaan. Gitu.
Jadi memang ini karena relate dengan perkuliahan Andre dan memang senang dengan elektro, jadi memang ya kebawa lah kerjaan pun jadi ya ada daya Iya, tariknya sendiri jadi gitu ya, ya. nggak Iya, beban, betul. malah kayak fun aja gitu ya sama teman-teman gitu. Dan Andre, seperti dari Andre juga kita tahu bahwa Andre ini orang yang mengambil jurusan elektro, tapi buat informasi aja Andre, ini Andre ini nggak sedikit yang ngambil elektro nih di Antioquia. Andre ini adalah orang kesekian yang mengambil jurusan elektro di Rame Antioquia. berarti. Rame Suka, banget. iya Kita rame. ambil Teknik rame sih memang teknik. teknik apalagi elektro karena memang coba bisa saya sebut yang saya tahu itu ya Bang Paul mungkin pernah tahu ya. Kayaknya Bang Paul udah nggak ada pas Andre sih kayaknya. Seingat saya. Yosanta itu juga elektro. Bang Sonang itu elektro, Kak Astri itu elektro, siapa lagi nih? Ini apa ada nih elektro? Kita cari nih salah satu. Ada harusnya. Saya juga sebenarnya banyak banget bisa ya. dibilang elektro ya. Saya bisa dibilang elektro, cuman memang anaknya ada lagi teknik komputer, jadi masih relate lah. Kita sudah pernah. Mantap. Nah, tapi kenapa Andre di in the first place ngambil jurusan teknik elektro waktu ngambil kuliah dulu? Iya, sedikit reverse ya, mundur ke belakang gitu. Sebenarnya waktu SMA tuh saya tuh suka dengan ini ya, dengan apa kayak novel, artikel, sampai sekarang pun juga kadang novel berita. Dulu sih tertarik dengan dunia jurnalis gitu kan, misalnya jurnalistik gitu. Nah, tapi pada kenyataannya waktu itu di SMA saya waktu itu di SMA Negeri 1 Talun di Blitar. Itu nggak ada jurusan bahasa Indonesia gitu. Jadi ya udah deh, untuk jurusan yang paling aman ketika nanti kita mau ambil kuliah itu jurusan adalah IPA. Dengan jurusan yang paling aman gitu. Nah, ya udah akhirnya saya ambil di situ. Berjalannya waktu di sini saya bukan suka ya, tapi agak menyukai pelajaran fisika gitu. Kalau yang paling suka biologi, jelas biologi, terus juga bahasa Indonesia itu suka gitu. Nah, agak suka adalah fisika. Nah, di fisika itu ada waktu itu pelajaran teknik tegangan listrik sih waktu itu gitu. Jadi kalau kita waktu SMA pasti juga diajari tentang AC, DC dan sebagainya. Dan pada saat pendaftaran kuliah waktu itu ada beberapa jurusan gitu kan yang ditawarkan gitu. Waktu itu udah mikir sih mau apakah di bidang kejurnalistikan atau gimana gitu, tapi akhirnya kok tertarik ke teknik gitu kan. Kalau kita lihat-lihat tuh bilangnya teknik itu metal gitu kan, cowok banget gitu. Nah akhirnya di situ karena saya mikir iya ya kan juga menarik juga gitu kan. Waktu itu antar dua sih, teknik listrik atau teknik kimia gitu kan. Nah cuma karena pada waktu itu diterimanya adalah teknik elektro, ya udah teknik elektro. Nah yang tak hindari pada waktu itu jujur aja teknik sipil. Dikira dulu kan sipil kan kayak gambar dan sebagainya, dan saya kan nggak ada basic gambar ya. Ternyata kalau dipikir-pikir teknik sipil tuh kalau waktu bergabung di ADI ternyata nggak melulu gambar gitu. Maksudnya itu juga sama aja kayak perhitungan mutu beton dan sebagainya, ternyata juga menarik gitu. Oh ya, berarti emang semua itu harus kita lebih gali dulu ya sebelum kita ambil itu deh. Nah, tapi puji Tuhan waktu ambil elektro ini suka dan menikmati. Dan tidak ada penyesalan sama sekali ya. Enggak, puji Tuhan, enggak ada. Luar biasa. Nah, Andre, seperti yang Andre bilang ya, bahwa Andre ngambilnya elektro gitu pas perkuliahan. Tapi aku juga dapat info, kalau Andre ini kan sebenarnya perkuliahan ini kan yang diambil pertama kali itu adalah, mungkin koreksi ya Andre kalau salah ya, itu adalah D3 gitu. Nah, seingatku bahwa Andre ini ngambil kuliah lagi yang kedua gitu ya, dan ini di kampus yang berbeda gitu. Gimana sih story-nya kok ngambil kuliah 2 kali ini, kenapa gitu? Kenapa nggak langsung satu aja udah cukup puas gitu? Kenapa? Apa story di balik ini, Andre? Iya. Jadi waktu kuliah pertama itu bukan kuliah pertama sih. Ya yang juga selesai sih maksudnya. Itu di Universitas Negeri Malang, di salah satu kampus negeri di Malang. Nah, itu ambil jurusan teknik elektro D3 sama sih. Nah, waktu itu ada jalur prestasi waktu itu. Jadi karena saya kan dulu sering ikut lomba-lomba kan, dulu kan juga aktif di ekstrakurikuler ya. Itu dapat piagam waktu itu, piagam tingkat Jawa Timur waktu itu.
Nah, ada tes di salah satu universitas yang tanpa tes lah istilahnya, masukin itu gitu kan. Terus ya udah gitu. Akhirnya saya ambil di situ gitu. Nah, ketika itu masuk, puji nama Tuhan, lolos tanpa tes waktu itu gitu. Nah, nggak tahu sih apakah itu juga satu pertanda bahwa oh ya udah ini Tuhan maksudnya di D3 ini aja gitu. Ikut tes lagi kan, waktu itu SNMPTN udah nggak lolos, bukan itu kan di awal ya paling awal SNMPTN. Ikut SBM, nggak lolos juga SBM, gitu kan. Sempet berpikiran dulu mau kuliah di Petra Surabaya gitu, tapi setelah dipikir-pikir kok biayanya juga oke banget gitu kan, terus begitu lulus jauh juga di ibu kota Jawa Timur tuh belum lagi biaya hidup gitu kan. Oh ya udahlah, pasti Tuhan mau tempatkan di sini gitu kan. Nah, akhirnya mantap di yaudah di teknik D3 teknik elektro ini aja di Malang. Ya Tuhan juga ternyata puji nama Tuhan memang itu membawa sampai membawa ke adikarya ini gitu, yang sesuatu yang tidak terpikirkan ya. Gitu. Iya, tidak terpikirkan gitu. Oh, Tuhan itu juga membuat rencana yang begitu luar biasa gitu. Jadi katakan kita itu nggak tahu ya rencana Tuhan gitu. Oh gini tuh Tuhan, maksudnya gini gitu. Seperti itu. Nah akhirnya ngambil yang kedua gitu ya. Nah yang kedua ini ngambilnya berarti di Jakarta berarti ya? Nah yang kedua ini ada di Jakarta di salah satu universitas swasta di Mercu Buana. Waktu itu jujur sih cukup kaget ya dengan harganya yang berbeda jauh dari dengan yang ada di Malang. Saya rasa kalau satu semester itu seperempatnya itu. Ini ya biayanya gitu kan. Yeah. Itu satu semester terus segini ya gitu. Nah, puji nama Tuhan dapat dilalui. Itu untuk kebutuhan ini sih, jadi bisa dikatakan agar bisa bersaing juga di adikarya karena kan waktu itu saya naik saya masuk sebenarnya juga di MT, tapi MT-nya waktu itu di lapangan sebagai waktu itu namanya Construction Manager Development Program. Jadi lebih ke lapangan. Cuma saya mikir karena harus kayaknya butuh nih S1 gitu kan. Kita kan memang harus butuh berkembang ya, terus juga terkait tidak diakui juga meskipun kita punya skill dan sebagainya, tapi administrasi itu penting gitu. Akhirnya membulatkan tekad untuk ya udah saya ambil di Mercu Buana di universitas swasta. Lalu karena ambil di situ karena waktu itu program karyawan sih yang menarik gitu, meskipun memang kita cukup harus tahulah harganya seperti ini gitu, tapi ya mau nggak mau gimana lagi karena memang itu yang lebih fleksibel karena di weekend gitu. Weekend dan juga pulang kerja gitu. Ya puji nama Tuhan bisa dilalui meskipun harus berbagi waktu. Harus ini gitu ya. Nggak mudah waktu itu. Ternyata kerja sambil kuliah nih. Makanya saya sangat salut sih sama teman-teman yang kerja sambil kuliah nih. Apalagi yang ini ya, yang dari nol, dari SMA ke S1. Kalian luar biasa sih. Iya. Kita punya banyak banget yang kayak gitu, dan ya semua punya story masing-masing dan tujuan masing-masing, dan ketika bisa kita lalui ya berarti kan ada kuasa Tuhan yang bekerja gitu ya dalam setiap apapun yang kita lakukan. Nah Andre, berarti loloslah, dan aku berarti ini menarik nih karena Andre bisa bekerja di PT Adikarya ini gitu ya. Gimana nih ketika Andre kan sebelumnya berarti kan berkuliahnya di Malang, lalu ada chance lah pekerjaan gitu, mencari pekerjaan mungkin ini kalau tebakanku ya gitu ya, mencari pekerjaan di Malang, dan ternyata dapatnya adalah ada pengumuman Adikarya membuka program, kalau berarti aku tebak adalah Construction Development Program tadi gitu ya. Nah itu gimana sih cerita Andre bisa sampai dapat bekerja di PT Adikarya ini sih? Ya. Historisnya sih sebenarnya agak panjang, tapi paling nggak sedikit aja. Jadi waktu itu masih di semester 5, saya belum lulus dari universitas. Waktu itu saya lihat di ini, memang saya kan ada goals ya untuk ya kita cobalah untuk daftar ini ya pekerjaan. Yang nggak lolos itu kan kita dapat ilmu gitu. Ya jadi awalnya ya itu aja sih ini motivasi dirinya gitu. Nah
Cuma pada waktu pendaftaran memang saya niatin gitu. Meskipun nggak lolos ya harus meskipun itu masih semester 5, masih awal sebenarnya diniatin gitu. Nah, puji nama Tuhan, waktu itu ngikutin tes di sebenarnya bukan yang buka itu bukan dari universitas saya ya, bukan dari Universitas Malang. Cuma waktu itu ada di Brawijaya, di IKUB namanya, Ikatan Alumni UB. Cuma siapapun bisa daftar. Karena itu sifatnya terbuka gitu. Jadi kita terdaftarnya tetap di linknya Adikarya, cuma waktu itu pengumuman diupload di sana gitu. Nah, akhirnya singkat cerita ini apply di situ. Terus ternyata yang tidak di istilahnya tidak kita kira ya, itu ternyata tesnya di Malang. Mulai waktu itu ada beberapa tahapan tes, ada 5 kayaknya ya, yang terakhir 5 kalau nggak salah. Jadi kalau teman-teman mau daftar di Adikarya, ini kayaknya sama sih kayak di BUMN kemarin yang tes rame itu, sebenarnya sama sih, ada administrasi, terus tes tulis mencakup tentang matematika dasar sama psikotes. Terus nanti ada tes FGD itu kayak focus group discussion. Nah, itu untuk melihat karakter kita sih, sama kayaknya soft skill kita sih. Jadi gimana kita berkomunikasi, gimana kita menyelesaikan satu masalah secara teamwork dan sebagainya gitu. Terus yang keempat itu wawancara 1, 2. Nah, ini kalau di Adikarya sih, kalau teman-teman yang mau daftar di konstruksi ya, kalau di Adikarya sih wawancara yang terakhir nih yang agak panas ya. Jadi di situ kita dihadapin sama 5 penilai. Itu semua ada project manager. Jadi di situ kita benar-benar kayak dikuliti sih tentang soal ini soft skill dan hard skill dari ini yang kita dapat di kampus gitu. Tapi kebanyakan sih kalau nggak salah sih dulu sih soft skill ya. Jadi kayak kita berkomunikasi itu lebih penting gitu, karena waktu itu tujuannya di lapangan gitu. Nah, yang terakhir itu tes kesehatan, dan puji Tuhan juga di Malang. Jadi dari awal sampai lolos tuh puji Tuhan di Malang. Karena waktu itu belum lulus. Saya juga kaget waktu pengumuman itu. Padahal belum ada ijazah gitu kan. Sampai waktu itu MCU, saya ingat waktu itu MCU itu di Prodia Malang. Itu dokternya bilang, "Mas, ini kan kamu belum lulus ya gitu. Ini beneran sampai ngambil gitu kan." Terus apalagi juga nggak sayang gitu, udah semester 5 gitu kan. Ya udah, yakin aja lah, Tuhan pasti menolong gitu kan. Nah, akhirnya waktu pengumuman itu bener ternyata lolos gitu. Nama Tuhan. Jadi wah, Tuhan ini istilahnya sekali istilahnya baru pertama kali nih coba apply pekerjaan, dan Tuhan begitu nyata ya waktu itu menolong gitu. Meskipun kelihatannya lancar, tapi ada masalah baru ketika waktu itu kan udah pemanggilan ke kantor pusat. Ternyata kantor pusat kaget kalau ada orang yang belum lulus dari kampus, udah dipanggil terima. Waktu itu udah mau masa probation. Kaget, ternyata bukan saya sendiri, ada beberapa dari waktu itu dari Politeknik Negeri Semarang. Ada 6 kalau 7. Nah, waktu itu dikeluarin kan, kayaknya sih diskusi. Jadi kita dikeluarin di ruangan yang berbeda gitu kan. Nah, yang hal yang juga disyukuri itu kita dipanggil lagi, ternyata kita dikasih kesempatan untuk menyelesaikan kuliah waktu itu. Waktu itu kita ditanyain, jadi tanya tapi nggak bareng-bareng, sendiri-sendiri. Nah, kan itu kan untuk menilai kan, kira-kira berapa bulan nih satu orang ini sanggup untuk menyelesaikan kuliahnya. Nah, waktu itu karena saya udah di semester 5, udah mulai project waktu itu udah mulai project untuk tugas akhir, karena tugas akhir saya juga dibiayai dosen waktu itu. Ada tanggung jawab yang secara moral ya, karena udah dikasih ini dana dan sebagainya dan harus selesai waktu itu. Waktu itu saya menjanjikan dengan apa ya, dengan saya ya kepercayaan lah, dan juga Tuhan tolong gitu. Saya menjanjikan 1 bulan untuk menyelesaikan perkuliahan, menyelesaikan tugas akhir. Kuliah udah selesai sih, itu benar-benar pure tugas akhir. Akhirnya dari Adikarya memberikan jangka waktu itu dua dari perusahaan 2 bulan untuk menyelesaikan, dan itu cukup waktu yang panjang gitu.
Nah, untuk jadi backup waktu itu juga sempat gerilya di kampus sampai nemui waktu itu dosen PA, terus nemuin kajur waktu itu karena waktu itu Waduh. dosen pembimbing itu, jadi dosen pembimbing saya itu kan ini orang yang suka project Hmm. kemana-mana gitu. Nah itu suka kabur-kaburan, jadi intinya untuk mendapatkan jaminan lah kalau Iya, ya. iyalah dapat menyelesaikan gitu, secara cepatnya. Dan puji nama Tuhan waktu itu juga dibantu dengan kajur. Bahkan tugas akhir saya yang sebenarnya itu adalah project dosen itu tidak selesai 100% gitu. Jadi waktu itu ini saya membuat satu miniatur transmisi dan distribusi. Mm-mm. Jadi lebih ke miniatur, kalau kita ketahui kan transmisi kan pakai tegangan sutet ya, 500 Iya. kV. Nah, itu dibuat miniatur. Nah, waktu itu ini yang sampai sekarang tuh nggak enak sama dosennya. Waktu itu belum selesai gitu dan dipaksakan Hmm. untuk sidang gitu, untuk mengejar ini karena kayaknya dapat intervensi dari ini, dari apa? Dari Oh. bantuan sih, bilangnya bantuan Ya, dari ya, ya. kajur maupun dosen PA. Nah, pada waktu itu akhirnya nama Tuhan selesai. 1 bulan, jadi ada 1 bulan untuk ngurusi berkas-berkas, kita tahu lah harus penjajakan dan sebagainya. Mm-mm. Puji Tuhan bisa lulus. Terus waktu itu berkasnya belum selesai ya, jadi ada temen juga, ada yang waktu itu ada rekan yang sekarang jadi pasangan hidup, rekan hidup yang ini, yang Iya. ngurusin sama orang tua juga. Sampai Hmm. pada akhirnya pada waktu kita kan ada pengembelengan ya misalnya. Jadi kalau teman-teman nanti yang masuk di BUMN pasti ada yang namanya itu SCAPA. SCAPA istilahnya pengembelengan mental, dan itu tergantung Oh, sih oke. lokasinya. Nah, di tempat kami ada di SAPA. SAPA itu di Sekolah Calon Perwira TNI AD yang di Bandung sana Widih, ya. selama 2 minggu. Dan waktu Uh. itu akhirnya nggak bisa ngikutin wisuda, jadi bisa lulus dari kampus tapi nggak ada foto wisuda, nggak ada kenangan wisuda di Hmm. rumah orang tua ya. Ya saya ini gitu, jadi ya Iya. udah, itu satu hal yang inilah, satu hal yang memang harus terjadi kan. Dan ketika Tuhan memberikan kesempatan itu ya itu adalah hal yang patut Mm-mm. dan sangat kami syukuri. Iya, dan Terus nyantai aja lah, karena ente kan kuliahnya 2 kali juga, jadi adalah satu foto wisuda. yang Yang kedua? masalahnya yang kedua ini COVID masalahnya, jadi sama aja nggak Ah, ada wisuda. Nah, ya, makanya ambil ya. ambil S2 ini kan di tahun 2000, di S1 yang kedua, yang kedua Mm-mm. ini Mm-mm. kuliah yang kedua itu kan tahun 2020, 2019 ya. Iya, Ternyata waktu udah akhir sidang COVID. iya, iya, Waktu iya. itu bahkan saat sidang sidang skripsi itu saya waktu itu ini kena COVID. Jadi Tuhan Iya, iya, izinkan iya. untuk kena COVID. Katanya sampai Jadi berapa kali swab gitu ya, belum wah, negatif ya. iya itu sampai waktu itu. Jadi mungkin karena saya ada komorbid ya, jadi kan Oh. ada sakit asma ya waktu itu. Mm-mm. Nah, cuma asma itu nggak kambuh, nggak sakit, nggak sesak, sebenarnya nggak sama sekali, kayak Hmm. orang biasa yang lagi nggak enak badan gitu. Udah, Iya, bahkan nggak ada nggak enak badan, cuma nggak bisa bau, nggak flu dan sebagainya gitu. Cuma oke. waktu itu swab itu sampai 6 kali, nggak 7 kali. Jadi di adik kan ada dikasih apartemen yang memang di situ ini ya, khusus untuk Yang kena untuk ya kita pasiennya yang COVID kena ya, di oke. situ. Ada perawatnya di situ, ada dokternya juga di situ. Karena maksudnya dari perusahaan ada dokter kita. Nah waktu itu sampai 1 bulan ya, 3 minggu kayaknya. Nah Hmm. hampir 3 minggu. Nah puji Tuhan baru baru setelah itu baru negatif waktu itu. Nah itu satu pengalaman sih yang luar biasa gitu. Kalau Iya, kita pernah lulus dari pandemi. iya. Kalau kita ada bed, kita ada bednya tuh satu COVID. Hidung ente udah sampai kemana itu? Masuk semua. Makanya kayak dicolokin tuh tiap awalnya itu tiap 1 minggu sekali, Iya, terus tiap 4 hari gitu. Udah parah. biasa. Tuh. Ya, ya apa ya? Ya memang masa pandemi kemarin ini kita memang sudah mulai
walaupun masih status PPKM level 1, tapi apa ya, bisa menjadi kenangan yang luar biasa nanti ketika kita sudah lewat dari ini semua gitu ya, bahwa kejadian-kejadian kita swab berapa kali terus dan sebagainya. Ya, aku kebetulan belum pernah dan semoga tidak pernah gitu ya. Tapi beberapa lingkunganku sudah kena, keluarga juga ada yang kena, keluarga kandung. Jadi memang ya nanti kita masih berjuang sama-sama supaya ini berakhir, dan pastinya kita harapkan buat Antiokers dan siapapun ya yang mungkin di luar gereja kita bisa terus mematuhi gitu ya. At least apa ya, semakin gaya hidupnya semakin sehat lah, kurang lebih seperti itu. Apalagi sekarang sudah mulai ada kemarin petisi boleh lagi nih ya diizinkan untuk buka masker gitu ya, tapi pembatasannya yang masih ketat. Nah ini bingung juga nih, gimana nih pembatasan dibatasi dikuatin tapi masker boleh buka. Makanya aduh. Boleh buka. Ya makanya aduh. Tapi sekarang kayaknya udah ada warning juga nih dari pemerintah. Harus pakai lagi jadinya ya. Iya. Ya kan bingung ya. udah buang masker disuruh lagi. pakai lagi gitu. Pakai lagi. Ini bener keren banget itu tadi salah satu proses adikarya yang mungkin bisa di-share juga buat Antiokers, bahwa kurang lebih seperti itu. Seperti pada umumnya ketika development program pastinya ada tahapan FGD, wawancara, dan juga pasti MCU gitu ya. Dan jangan salah ya Antiokers, bahwa MCU pun bisa gagal tahu. Sekarang ini MCU pun ketat juga, jadi memang harus jaga kontrol badan juga, kolesterol dan sebagainya. Itu harus ya, kita anak muda, pandemi juga semakin tidak mengontrol makanan-makanan kita. Iya. Apapun bisa kita makan. Betul, makanya ini produk setelah masuk kantor. Nah, ini dia. Tapi Andre nggak berubah sih. Memang segini aja sih dari dulu sih, stabil lah. Iya. Tapi memang aku sih udahlah, tidak usah diceritakan lah. Andre, boleh tahu nggak sih sekarang kita mungkin kita udah tahu Andre pekerjaan seperti apa dan di bidang apa, struggle-nya dalam Andre mendapatkan itu seperti apa gitu ya. Andre tahu, nah sekarang Andre kan berarti ke Jakarta sekitar tahun 2018. Boleh tahu nggak sih tahu Antioquia Tebet sehingga bisa bergereja di sini dari siapa dan atau dari mana gitu taunya? Oh, ya waktu itu searching aja sih di internet ya. Kayak kan belum pernah ketemu ya sama teman-teman, apalagi yang dari Malang kayak Nanda gitu kan juga. Waktu itu belum tahu gitu kan. Ya waktu itu cuma searching aja di Google waktu itu kan. Waktu itu belum nyoba ke gereja lain sih. Cuma memang saya punya satu keyakinan ya. Ini pribadi ya, bukan orang ya, tidak sama, setiap orang tidak sama ya. Bahwa ya gereja itu adalah yang di dekat kita gitu. Apa yang mendekat kita itu lagi apa yang di dekat kita itu yaitu menjadi gereja pertama, gereja utama yang kita tuju lah, pilihan pertama lah gitu. Nah kebetulan waktu itu kan saat ini pun saya kan di Tebet Barat ya untuk mes. Jadi ada mes di kami karena ini adalah project itu kami ada fasilitas mes untuk staff. Nah waktu itu karena sampai saat ini itu di Tebet Barat, terus gereja yang dekat dan juga sesuai atau match lah sama dengan yang pernah saya yang di rumah ya itu GPDI Antioquia gitu. Akhirnya bergabung dan puji nama Tuhan masuk nih gitu. Apalagi jujur sih waktu itu kagum sampai sekarang sih. Jadi kagum banget dengan Bapak Gembala gitu kan. Jadi hal yang saya kagumi dari Bapak Gembala itu adalah pelafalan atau penyampaian dari firman Tuhan gitu. Begitu wibawanya, begitu luar biasa. Nah, dia orang komunikasi. Ini sih apa? Hebat. Iya, gimana sih? Jadi kita itu nggak bisa kayak begitu public speaking-nya luar biasa. Itu emang orang apa ya, orang komunikasi, orang informasi, emang jago gitu. Makanya luar biasa tuh Pak Gembala itu. Aduh, keren banget nih. Aduh, ya itu ya, makanya apalagi udah gembala terus difasilitasi dengan skill yang ada. Memang balik lagi ya, ketika kita punya pelayanan ya, skill kita apa bisa kita taruh juga di situ gitu kan. Kan jarang-jarang gitu bisa ya kita bisa mendapatkan kesempatan pelayanan apa. Nah ya kebetulan kita punya skill apa ya, kita kembangin lah di pelayanan kita itu. Makanya saling melengkapi lah pelayanan dan skill pribadi kita gitu.
Kayak Andre kan juga pelayannya juga kan sebagai drummer gitu ya. Ini menarik nih, tadi aku udah bilang tadi bahwa ada beberapa sesuatu yang mungkin ini aku nggak pamer ya Dre ya, tapi ada sesuatu yang mungkin bisa aku bilang jadi awal Andre pelayanan di Antioquia sebenarnya. Itu adalah ketika waktu itu aku sebagai di divisi apa ya, kayak semacam relation public tapi by Japri dan sebagainya dengan pemuda gitu ya. Nah aku pengen banget kenal dengan pemuda-pemudi di Antioquia. Aku sempet ke Andre dan bertanya gitu tentang pengennya pelayanan apa dan apa sih struggle Andre di saat itu gitu. Nah makanya Andre pertama kali seingatku doa itu kan di doa semalam gitu ya. Mungkin tau ya, koreksi ya. Tapi seingatku itu waktu itu aku ajak Andre untuk ikut pelayanan. Kebetulan pemuda yang melayani di doa semalam di 2018. Betul. Nah Andre main drum di situ dan seterusnya langsung Ibu Gembala ya mengkontak Andre ya untuk bermain setiap hari Minggu. Luar biasa. Iya betul ya. Waktu itu ini sih apa Bang Sakti sih yang ngajak itu hal yang teringat betul. Jadi waktu itu yang pertama yang ngajak untuk pelayanan waktu itu. Jadi di doa pemuda maupun di youth yang pertama itu adalah Bang Sakti waktu itu. Ya. Bener sih, bener ya. Dan teringat banget. Nah itu terima kasih nih udah diajak bergabung. Oh, sama-sama ya. Ini aku ajak lagi ya. Tapi ya memang ya ini aku kagum banget sih, maksudnya karena memang story dari Andre gitu. Mungkin kita bisa langsung nanya terkait ya waktu itu Andre itu memang struggle-nya berat banget gitu ya. Mungkin Antiochus buat yang mau tahu ini memang jadi kayak curhatnya Andre beberapa ada yang ku-share di sini jadinya karena memang yang gue tahu Andre itu ada semacam kayak kerinduan dan juga kayak kekosongan yang aku lihat gitu ya ketika ngobrol itu kayak dulu udah lama nggak balik ke daerah, dulu di daerah juga bermain musik, pelayanan, sekarang ini lagi sulit gitu. Nah makanya aku mau dan kelihatan gitu bahwa ternyata kekosongan dan juga rasa beratnya Andre ya karena berusaha untuk masuk dan settle di pekerjaan saat ini gitu. Dan akhirnya kita tahu gitu. Tapi Andre aku mau tahu gitu, maksudnya kita kan pengen tahu juga kalau di Antioquia apalagi sekarang kan memang difasilitasi dengan banyak sekali teknologi, terus juga ya kota lah ya, maksudnya di kota itu pasti kita difasilitasi dengan sesuatu yang lebih wah lah gitu, baik dari teknologi, perangkat, alat musik dan sebagainya. Mau tahu sendiri sih, kita walaupun kita beberapa kali sempat ada yang ke gereja perintisan, gereja di Andre itu seperti apa sih kondisinya, perbedaan gap pelayanan seperti apa, perbedaan komunitas alat musiknya di sana seperti apa sih? Yang jelas dari sistem kalau dari peralatan musik sebenarnya jelas memang berbeda ya, karena memang di tempat saya itu adalah gereja yang cukup pelosok, masuk ke daerah hampir pesisir lah, ke pantai selatan gitu kan. Perbatasan waktu antara Kabupaten Malang sama Kabupaten Blitar itu perbatasan, jadi benar pojok waktu itu. Kalau di sana sih untuk gereja lumayan bagus ya, cuma emang kecil bagus karena itu juga gereja yang memang udah lama, seterusnya udah lama dari tahun 60-an gitu, 60 atau berapa gitu. Terus banyak juga di situ yang menjadi akhirnya mengikut Tuhan di tempat itu. Untuk pelayanan sih, untuk kayak liturgi dan sebagainya sebenarnya hampir sama antara GPDI sama GSJA itu hampir sama, hampir klop gitu. Cuma yang perbedaannya adalah jujur sih ketika kita di Antioquia di GPDI itu sebenarnya berkepikiran kayak ini dulu hampir mirip-mirip kayak kita di kampus gitu. Jadi kan saya kan juga waktu itu aktif di organisasi kampus itu Kristen, namanya Ikatan Mahasiswa Kristen. Waktu itu hampir full di tahun-tahun itu sebagai pengurus. Jadi begitu sistem reorganisasinya, terus juga pelatihannya kayak kemarin kan waktu ada ulang tahun itu ditampilkan untuk ini pelatihan dan sebagainya, itu begitu tertata gitu kan. Nah kalau di kami itu sistem regenerasi untuk pemain musik itu begitu susah gitu. Jadi contoh nyata sih saat ini saya dulu di GSJA di gereja lama itu satu orang itu bisa memegang berapa, meskipun saya
kurang ya di bass, tapi kalau emang basisnya itu nggak ada harus bisa mengisi itu gitu kan. Yeah. Terus otomatis adik saya yang dulu masih belum lancar di drum, akhirnya harus ke drum gitu, harus improve lah, banyak improve gitu, karena memang waktu itu untuk regenerasi bahkan sampai saat ini tuh agak susah gitu. Harus terus juga kesusahan juga untuk regenerasi untuk pelayanan WL gitu. Jadi puji nama Tuhan juga waktu itu dari SMA sampai juga perkuliahan waktu itu juga pelayanan di Singer maupun di WL. Itu di Singer dulu sih lama gitu, terus WL karena memang kurang gitu, banyak sebenarnya kaum muda banyak, cuma untuk mengeksplorasi diri itu kami cukup ini sih, cukup kendala untuk menarik teman-teman gitu. Padahal untuk kaum muda mereka datang, cuma ketika kami ada siklus belajar dan sebagainya itu agak susah gitu. Nah, sampai saat ini pun ketika adik saya kan saat ini adik saya juga ke Jakarta nih, kemarin tak ajak ke gereja itu karena magang di sini. Karena kemarin udah mepet waktunya, sebelumnya magangnya kan harus selesai di 3 bulan ini gitu, jadi ya udahlah ke kantor, ke ini aja ke kantorku gitu. Nah itu sampai sekarang pun untuk pemain drum itu susah gitu untuk karena adik saya di drum ya untuk ini, jadi drumnya sempat kosong gitu kan, terus kita ngajari lagi dari sekolah minggu, namun tapi yang patut syukuri itu koordinatornya itu masih ada di sana, jadi koordinatornya itu yang mengajari beberapa teman-teman itu memang netap dia di sana, nggak cabutan kayak kita. Jadi ya kita masih punya harapan untuk mereka itu bisa teman-teman tuh bisa naik lagi gitu. Nah jadi yang memang permasalahannya di gereja desa itu reorganisasi dari pemain-pemain musik, terus juga pelayanan kaum muda yang tidak sekuat di kota gitu kan. Harus kita pandai-pandai untuk mendampingi adik-adik. Karena kan memang rata-rata kan lokal ya, maksudnya kalau dari yang kota masih ada harapan orang-orang dari daerah datang ngerantau daerah ya. Internal juga banyak jemaatnya. Sedangkan kalau yang lokal ya sudah penduduknya dikit, terus juga kadang-kadang nggak balik gitu kan, berangkat. Ya betul makanya salah satunya ini. Ya tapi kita doain ya, maksudnya semoga tidak ada gap ya. Kita berharap juga pasti gereja-gereja daerah ataupun perintisan pelosok juga punya resource yang sama dalam hal pelayanan gitu ya. Jadi memang sebenarnya walaupun pada dasarnya dengan apapun yang kita punya kita bisa melangsungkan ibadah gitu ya, tapi kita juga rindu bahwa setiap daerah-daerah itu juga difasilitasi dengan human power yang juga sama gitu, ada yang skill musiknya juga banyak gitu, sehingga kita bisa ngerasain gitu, nggak ada jarak kok, nggak ada perbedaan yang signifikan kok antara pelayanan musik atau TPM di gereja kota dengan yang di daerah, dan kita masih terus berdoa terkait itu. Ya, kita pastinya ini Andre ya, selalu berharap bahwa ya Tuhan itu punya cara untuk mengembangkan gereja-gereja dimanapun berada gitu ya. Dan di Antioquia ini juga 55 tahun pastinya Tuhan selalu punya cara gitu. Pasti nggak selalu lah Antioquia difasilitasi dengan pemusik yang lengkap. Kayak ada fase tahun di mana saya ngelihat sendiri bahwa pemain bassnya lagi kosong-kosong banget. Nah di tahun ini lagi penuh-penuhnya. Jadi orang lagi yang main bass disuruh main gitar gitu. Jadi memang pasti ada masa-masanya sih. Ini memang tinggal nunggu aja kita. Dre, balik lagi tentang Andre nih. Mungkin kita akan segera berakhir, tapi aku pengen nanya dari Andre gitu, dari apapun yang Andre jalani, gap year ketika Andre dari desa, dari Blitar atau Malang gitu ya ke Jakarta, Andre berusaha untuk settle dengan itu. Terus juga tadi masuk kerja di semester 5 yang sebenarnya sesuatu yang membanggakan, tapi juga horor karena harus dituntut harus segera selesai. Banyak banget nih pelik sebenarnya masalah Andre ini memang. Ini kayak aktor Ikatan Cinta kayaknya, banyak masalahnya. Episode-episodenya panjang gitu. Banyak banget gitu, masalahnya selalu ada gitu. Ya, tapi mungkin buat Andre sendiri, apa sih yang jadi kekuatan terbesar buat Andre untuk ngadapin semuanya gitu ya? Dari awal perkuliahan juga pasti udah merasakan itu gitu,
sampai saat ini apa sih yang bisa dibilang sebagai kekuatan terbesar buat Andre menghadapi semuanya? Iya, untuk kekuatan sih, jadi jujur ya, saya itu tipikal orang yang mind blowing ya, jadi kayak suka mainkan pikiran gitu. Jadi saya orang yang percaya bahwa orang hidup itu harus memiliki tujuan, harus memiliki impian gitu. Kita nggak melulu ngomong soal keuangan, soal harta, soal sebagainya gitu, enggak. Tapi kita ngomong bahwa ya apa sih tujuan yang ingin kamu raih gitu. Nah di situ satu hal sih, jadi apa sih yang menjadi satu motivasi itu adalah saya memiliki tujuan untuk di kemudian hari saya menikmati satu hal waktu, udah nikmati sih satu hal waktu untuk bertraveling dan sebagainya gitu. Pekerjaan nggak mulu hanya di waktu itu, nggak ini sih, nggak menyinggung pekerjaan sih, nggak berani gitu. Tapi entah kenapa Tuhan izinkan, karena saya kan orangnya suka berpergian lah gitu. Bukan yang menetap di salah satu tempat aja gitu. Nah tapi Tuhan fasilitasi itu di kontraktor gitu. Jadi ini hal yang begitu terbuka sih untuk saya, untuk dalam artian pindah-pindah ke beberapa lokasi, meskipun itu pasti sulit ya untuk diterima oleh orang lain, bahkan oleh pasangan saya sendiri yang yaitu istri saya, itu yang cukup pasti akan nanti bermasalah gitu. Tapi di sisi hal itu kita cukup meyakinkan aja bahwa kita sudah excited gitu dari dulu untuk kita punya pekerjaan atau punya hidup yang kita itu penuh dengan pengalaman baru yang pengalaman barunya begitu fast untuk masuk gitu. Mindset seperti ya, itu. pemikiran sih, pola pikir ya untuk Iya. Dan memang sesuatu yang kita bilang diplomatis, tapi memang semua pasti karena Tuhan gitu ya. Kita apalagi aku yakin Andre ini orang yang, karena seperti bilang tadi ya, salah satu prinsip hidup yang Andre pakai adalah dimanapun Andre ditempatkan gitu ya, seperti ada ayat Alkitab yang bilang bahwa dimanapun daerah engkau kubuang, disitulah engkau sejahterakan gitu. Dan Andre betul. juga makanya memang kerohanian kita juga memang harus selalu diisi, dan itu juga menjadi kekuatan terbesar kita juga. Dan aku yakin Andre juga melakukan itu, dan sampai saat ini Andre juga masih terus melayani Tuhan, dan semoga ya itu ya harapan kita semua juga, pastinya harapan Andre juga bahwa pelayanan kita tidak pernah berhenti di situ saja gitu ya. Luar biasa. Andre, kita mau tutup, tapi biasanya kita ke narasumber pasti selalu kasih sesuatu yang namanya closing statement. Closing statement itu apapun lah yang bisa di-share gitu ya melalui percakapan kita. Nah mungkin dari Andre bisa kasih satu hal gitu ya. Mungkin dari Andre closing statement-nya apa sih yang bisa Andre share dari apa yang sudah kita obrolkan pada hari ini? Apa yang satu the biggest point yang bisa Andre share ke kita, dan ya silakan apa yang ingin Andre sampaikan ke Antiochers, monggo. Iya. Satu hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman atau Antiochers, teman-teman seluruh Antioquia. Satu hal sih yang menjadi satu poin atau satu yang pegang ya. Sesuatu itu kita boleh mematok tujuan, mematok harapan atau mematok goal. Tapi yang lebih penting dari semuanya itu adalah proses gitu. Saya adalah orang yang percayai bahwa manusia hidup itu nggak mungkin tidak mempunyai impian, tujuan atau pola berpikir. Ini kayak serial One Piece aja ini kayak, tapi enggak gitu. Jadi kita sebagai orang hidup itu pasti punya tujuan, harapan, dan juga cita-cita gitu. Nah, namun yang value yang benar-benar yang kita jaga di situ adalah proses yang kita hadapi saat itu gitu. Proses yang kita jalani, proses yang kita alami gitu. Itu adalah value yang terpenting gitu. Satu hal juga yang saya ingin lupa untuk sharing. Satu hal ketika pada saat itu kuliah itu saya mendapatkan satu kata-kata itu servant leader, yang waktu itu jadi di diklat Ikatan Mahasiswa Kristen ya, waktu itu servant leader, dan itu hal yang memang saat ini begitu saya pegang sih. Jadi kayak
maknai gitu, bukan ditonjolin, nggak, maksudnya dimaknai begitu. Saya berusaha untuk maknai itu, yaitu bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang mau melayani, bukan hanya kita kan di sini adalah seorang yang percaya dan mengimani, ya kita melayani pada Tuhan, namun juga bagaimanapun ketika kita dalam pekerjaan ini kita harus juga meskipun apapun jabatan kita, posisi kita, ataupun sesuatu yang Tuhan sampaikan, kerjaan ke kita, kita harus orang yang mau untuk melayani sesama maupun Tuhan gitu. Terlebih waktu itu satu hal yang memang itu juga saya forkan di dalam wawancara, itu adalah satu hal yang berbeda. Itu sebenarnya kayak rohani ya, bahasa rohani, tapi kayak ya suka aja dengan kalimat itu, yaitu servant leader, dan juga proses yang dihadapi sebagai seorang pemimpin itu begitu melekat gitu bagi orang yang istilahnya mendasari terhadap istilah itu. Itu luar biasa Andre ya. Jadi ada dua hal yang bisa kita dapat dari Andre ini. Yang pertama ya dari apa yang Andre baru sampaikan adalah, pertama adalah selalu andalkan Tuhan, selalu percaya bahwa setiap proses yang kita hadapi pasti ya kalau kita ngandalin Tuhan semuanya akan indah pada waktunya. Dan yang kedua kita tahu adalah bahwa Andre adalah seorang wibu. Jadi jangan heran kalau Andre nanti di mall-mall gitu pakai pakaian Jepang ya. Karena dia senang One Piece. Anyway, Andre seneng banget bisa ngobrol-ngobrol sama Andre. Kita banyak banget belajar. Memang walaupun Andre adalah seorang jemaat baru yang pasti beberapa ada yang belum tahu, jemaat lama ada yang belum tahu, tapi sekarang mereka kenal Andre itu siapa, bagaimana story Andre melalui pelayanan Andre dari desa sampai daerah. Ya aku gak tahu ya, mungkin bisa dibilang desa tidak, tapi ya dari daerah pelosok tadi seperti yang disampaikan sampai sekarang ke ibu kota gitu ya, ibu kota Jakarta. Semua ada proses yang sangat berat, tapi Tuhan selalu menjadi andalan Andre untuk melalui semuanya. Dan semoga Antiochus juga bisa menjadi ini bisa jadi reminder, self reminder buat kita bahwa kalau kita ngandelin Tuhan nggak ada yang percuma. Haleluya. Nah, Andre, kita akan tutup episode kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, saya ingin berdoa buat Andre. Ya, saya ingin menutup ini dengan ya kita mendoakan Andre juga, mendoakan obrolan kita pada hari ini supaya menjadi berkat bagi siapa mendengarkan, dan kita juga akan berdoa buat Antiochus yang akan beristirahat pada malam hari ini. Mari Antiochus kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Tuhan, kami telah menyelesaikan obrol-obrol kami bersama Andreas, Tuhan Yesus, tentang apapun yang dia alami, setiap proses yang dijalani. Kami percaya setiap proses yang ada, ketika kami andalkan Tuhan, semua akan berjalan dengan indah. Dan kami mau Tuhan, melalui ini kami belajar semakin lebih lagi, dan boleh Tuhan percakapan kami hari ini menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan, terutama boleh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Berdoa buat Andre, Tuhan Yesus, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya juga Tuhan, bersama sang istri, dan kami berdoa dalam pelayanan juga Engkau selalu berkati Tuhan, tambahkan dan tambahkan lagi. Berkati Tuhan Yesus Antiochus yang sudah mendengarkan hari ini, obrolan kami pada hari ini, kiranya Tuhan berkati istirahat mereka, sebentar mereka akan tidur dengan nyenyak, dan Kau berikan kekuatan yang terbaik Tuhan dari hasil tidur mereka, dan boleh besok kembali bangun dengan stamina dan semangat baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kau berkati setiap tim yang telah bekerja pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya, amin. Andre, thank you so much buat hari ini, senang banget kita ngobrol-ngobrol sama Andre. Sampai ketemu di lain kesempatan, Andre. Bajunya nanti mungkin di laundry dulu biar supaya nanti kalau pakai lagi bisa ingat bahwa ini bekas X, dan juga wangi pastinya gitu ya. Apaan sih? Sukses terus buat Andre, sampai ketemu lagi deh. Tuhan Yesus berkati, dadah. Yesus berkati, dadah. Ya, Antiochus itu tadi obrol-obrol kita bersama Andreas, dan keren banget, banyak banget yang bisa di-share, banyak banget yang bisa dibagi, dan semoga apa yang kita hasilkan dan kita persembahkan Antiochus hari ini bisa jadi inspirasi buat Antiochus mendengarkan. Terima kasih banyak sudah mendengarkan kami. Kalau misalnya ada usul narasumber ataupun saran-saran lainnya, boleh banget untuk komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe, atau bisa juga klik lonceng di bawah supaya tidak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru dari YouTube channel GPDI Anjing Tebet. Dan terima kasih juga buat Audio Unica untuk subscribe pada hari ini, luar biasa keren banget. Dan seperti biasa pengumuman kita sepanjang minggu ini, di setiap pagi sekarang, setiap Senin sampai Jumat ada doa pagi jam 5 sampai 6 pagi. Kita bisa mengikuti via Zoom GPDI Anjing Tebet.
Dan juga jangan lupa ada streaming doa Kamis di YouTube channel GPD Antioquia Tebet dan juga offline setiap jam 7 malam. Jadi jemaat bisa datang ke gereja, udah ada doanya, tapi juga tetap disiarkan secara Zoom ya, Zoom GPD Antioquia Tebet. Dan pasti juga renungan rohani kita hadir setiap hari di Instagram GPD Antioquia Tebet ataupun Facebook GPD Antioquia Tebet. Dan pasti ibadah raya minggu kita, ibadah pertama pukul 8 dengan streaming YouTube GPD Antioquia Tebet, dan ibadah kedua pukul 11 siang, dan juga ibadah ketiga pukul 5 sore. Dan pastinya program kita Antioquia Christ Talks hari setiap hari Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPD Antioquia Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu, Sakti aku listening. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.